pilihan. Iya, Maka berikan aku jalan yang mendekatkan padamu. Ini? Jangan biarkan. iya. Ini ya? Iya, iya. Oke. Siap. Iya, Bang. Silakan sambil kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mengasuh Santi Lubis. Ini hari pertama kita siaran di Obat Hati dalam wajah baru, yaitu Radio Hijrah, Radio Islam 106,6 Kis FM Padang Selimba. Selamat datang, Tuhan ganti. Barakallahu fiik. Salam dari Ustadz Arkan. Insyaallah. Tema kita hari ini yaitu ujian rumah tangga mendekatkan hati pada Allah Subhanahu wa taala ya. Silakan nanti disimak penyampaian kita. Nanti boleh tanya-tanya di kolom komentar ya. Ini hari pertama kita siaran di Obat Hati setelah hijrah per tanggal 1 Agustus ya. Mohon doa dari sahabat semua, mohon dukungan support ya untuk kelangsungan dakwah kita di Kota Padang Selimbuan. Sebentar lagi kita akan masuk siaran. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Bang Ganti atas doanya. Barakallahu fiik. Sukses terus untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya. Sikat terus. Selamat datang Bang Salman. Barakallahu fiik. Selamat datang di Obat Hati. Tema kita hari ini ujian rumah tangga mendekatkan hati pada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk. Nanti yang mau tanya-tanya boleh taruh di kolom komentar seputar tema ataupun di luar tema. Jadi seminar mulai rapat mulai jam 3 jam 2 Ustaz. Oh loh. Cakap jam 2. Maaf ya, Ustaz. Ya, oke. Jam 2 pas bisa sama apanya waktunya kan? Ya. Kak. Oh, Kak. Boleh tengok ke temanku ke depan, Kak, yang tadi. Oke, makasih, Kak. Terima kasih Bang Ganti mawar-mawarnya. Barakallahu fiik. 106,6 kisah inspirasi Anda sahabat KIS masih dengan game depan Anda di sore hari ini dan juga tempatnya di edisi hari ini sahabat KIS pada Rabu ya 5 Agustus 2026. Dan untuk itu sahabat KIS untuk 2 jam ke depan di pukul 16 hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kembali untuk Anda yang mana sahabat KIS kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nikmat iman, Islam serta kesehatan hingga sore hari ini. Dan juga tentunya sahabat KIS program Obat Hati kami hadirkan kembali tentunya menghadirkan versi yang berhikmah untuk menjadikan hati kita dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi ini sahabat KIS kita akan membahas dengan tema ujian rumah tangga mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah kami share juga di Instagram dan juga lewat Facebook sahabat KIS. Dan juga bersama dengan Ustaz Martu ada di PSPD. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, masya Allah luar biasa. Walaupun kota kita Cuaca diguyur hujan, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga sahabat KIS dan juga Ustaz Haji Muhammad Arta dari CMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat hari Ustaz. Khair. Masya Allah. Baiklah sahabat KIS tentunya mari kita siapkan hati, luangkan sejenak aktivitas kita
berkah ya, dan semoga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz menjadi cahaya serta keberkahan bagi kita semua. Untuk itu sahabat guys, untuk mengefisiensi waktu ya, mungkin dipersilakan kepada Ustaz bagi atau pembuka di sore hari. Ya, terima kasih Magia dan izin Ustaz, saya mendahului opening daripada program kita sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ajmain, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna akramakum indallahi atqakum. Amma ba'du, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah, sehingga kita masih bisa bertemu kembali di program kesayangan kita, yaitu program Obat Hati di Radio 106,6 Kiss FM Padang Sidimpuan. Dan sore hari ini tema kita adalah ujian rumah tangga mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin, adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk sebagai umat Nabi kita yang senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani, mengamalkan segala petunjuk dan sunnah daripada Rasulullah sehingga kelak di akhir kita adalah umat yang mendapatkan syafaat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Yang hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita di studio, saya ditemani oleh announcer kita yang luar biasa, ada Mbak Kia di studio, begitu juga Al-Mukarram Tuan kita Ustaz Haji Muhammad Al-Kanil SMA. Dan oleh karena itu izinkan Al-Fakir mendahului sebagai opening daripada tema kita sore hari ini, yaitu sebagaimana tadi yang kita sampaikan bahwa masalah rumah tangga adalah usaha atau sebagai bentuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Obat Hati berbicara tentang rumah tangga kaum muslimin tentunya adalah tidak lepas dari ujian dan masalah kehidupan. Itulah kenapa salah satu daripada harapan seluruh rumah tangga kaum muslimin ketika berumah tangga adalah sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sering dibaca surah Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahwa salah satu dari harapan berumah tangga adalah untuk mendapatkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi pendengar berhati perlu diingat ya bahwasanya rumah tangga itu ya sebagaimana tadi kita katakan tak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Tidak ada satupun rumah tangga ya kaum muslimin yang tidak akan didatangi atau tidak akan disentuh dengan yang namanya ujian dan cobaan. Tetapi ujian dan cobaan ini adalah tentunya sebagai bentuk daripada pendewasaan rumah tangga kaum muslimin. Dengan harapan dengan ujian itu rumah tangga kaum muslimin semakin kokoh, semakin kuat, semakin matang, bahkan hatinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan ujian rumah tangga itu adalah mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena begitu rumah tangga kaum muslimin ditimpa, Tentunya mereka harus memiliki sikap-sikap yang terpuji, di antaranya sifat-sifat sabar, sifat-sifat mudah memaafkan kesalahan pasangan. Nah, sifat sabar dan sifat memaafkan kesalahan pasangan ini apabila ini bisa dilatih dengan baik dan bisa diamalkan, tentunya ini semakin mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, permasalahan di rumah tangga ini tak ada habisnya. Tidak ada satu rumah tangga di dunia ini yang tidak akan dicoba dan diuji. Oleh karena itu, rumah tangga terbaik adalah bukan rumah tangga yang dia tidak pernah mendapatkan ujian. Tetapi rumah tangga terbaik adalah rumah tangga yang ketika dia diuji, dia mampu bersabar, dia mampu memilih untuk bertahan di antara sekian banyak rumah tangga yang tidak
bisa bersabar dan mampu mempertahankan rumah tangganya. Hari ini kita melihat banyak fenomena ya, di mana perceraian angkanya semakin meninggi diakibatkan rumah tangga kaum muslimin itu tidak dibekali dengan iman dan takwa, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu agama, dan bagaimana caranya menyelesaikan setiap permasalahan dan problematika kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, ketika rumah tangga itu ditimpa ujian, ditimpa musibah, ya, ditimpa cobaan, ini ibaratnya taubahnya seperti sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan. Ketika ombak dan badai itu datang menghadang, maka rumah tangga atau kapal yang berlayar ini tahu di mana tempat untuk berlabuh. Ya, salah satu tempat untuk berlabuh dalam rumah tangga adalah pasangan kita, di mana hati pasangan kita adalah tempat berlabuh bagi kita dari setiap permasalahan yang paling nyaman di rumah tangga. Oleh karena itu, jadilah kita, ya, sebagai suami dan istri menjadi tempat berlabuh ketika kapal dihempas badai, ombak, gelombang yang datang menghadang. Sehingga jadikanlah rumah itu sebagai tempat pulang untuk kembali, di mana ketika badai itu datang menghadang, maka rumah dan pasangan menjadi tempat bagi kita untuk berpegang teguh, untuk berlabuh di tengah badai yang datang menghadang. Sejenak kita merehatkan hati, ya, menenangkan jiwa, dan menjadikan pasangan kita sebagai problem solving atas segala permasalahan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, rumah tangga yang baik, ya, bukanlah rumah tangga yang tidak pernah dihempas ujian. Jadi kalau kita berbicara tentang rumah tangga, jangan dibayangkan bahwa sakinah mawaddah warahmah itu hanya diisi dengan dengan seperti pernikahan yang hanya mulus-mulus saja, tidak. Jadi sakinah itu pasti akan diterpa dengan ujian dan cobaan. Nah, tinggal kembali kepada kita. Apakah hati kita, ya, apakah iman kita itu mampu bersabar? Dan siapa yang mampu bersabar, siapa yang mampu bertawakal, siapa yang mampu memaafkan di dalam rumah tangga, maka itulah rumah tangga yang akan berlabuh di pantai indah harapan daripada rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bukanlah rumah tangga yang tidak pernah diuji, tapi rumah tangga yang dia lulus ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya telah dicontohkan oleh generasi salafus saleh terdahulu. Lihatlah rumah tangga orang-orang saleh terdahulu. Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana rumah tangga beliau diuji, hartanya habis, anak-anaknya habis, tapi bagaimana istri beliau bisa bertahan, bersabar di tengah ujian rumah tangga yang amat luar biasa. Maka orang yang bersabarlah yang akan menjadi pemenang di dalam rumah tangga. Kita lihat juga, Ustaz, rumah tangga manusia mulia yang diselawati siang dan malam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri beliau, ibunda Nabi Ismail. Bagaimana ketika beliau ditimpa ujian, lalu beliau bersabar, sehingga beliau melakukan yang namanya bolak-balik di antara Safa dan Marwah. Dan setelah itu Allah memberikan solusi terhadap permasalahan yang beliau hadapi. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hanya orang yang bersabar di rumah tangga lah yang akan menjadi pemenang yang sesungguhnya. Hanya orang yang bersabar di rumah tangga lah yang akan berlabuh kapalnya, yaitu di pantai indah daripada sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, orang-orang terdahulu, generasi terbaik, para nabi-nabi telah mencontohkan kepada kita bagaimana bahwa kesabaran itulah yang mampu akan menjadi pemenang, yang akan mampu menjadi solusi di dalam setiap permasalahan kehidupan yang kita hadapi hari ini. Hari ini kita melihat banyak kasus rumah tangga, ya, terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Akibat apa? Akibat pasangan tidak mampu bersabar dan kehilangan akal dan sulit untuk memaafkan kesalahan pasangan, sehingga rumah tangga itu kacau balau dan bahkan tidak sedikit berujung kepada hilangnya nyawa daripada pasangan tersebut. Padahal andai saja umat Islam, andai pasangan kaum muslimin di dalam rumah tangga itu mampu bersabar, maka pasti sesungguhnya akhir daripada kesabaran itu adalah keindahan, adalah kebahagiaan yang dinanti-nanti. Yang tentunya keindahan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu harus diperjuangkan dan diisi dengan nilai-nilai kesabaran
dan nilai-nilai sifat yang memaafkan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, bersabarlah dan berlatih diri dalam memaafkan kesalahan setiap pasangan kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita yang diisi, yang mendapatkan ujian, yang mendapatkan cobaan adalah sebagai bentuk daripada usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan sabar, dengan memaafkan, dengan iman dan takwa, maka insya Allah ujian itu akan berbuah nikmat, berbuah kebahagiaan sebagaimana yang diimpikan oleh setiap rumah tangga kaum muslimin. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai opening daripada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Mbak Gia. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan baca pembuka di edisi sore hari ini sahabat KIS terkait dengan tema kita yang mana tadi adalah ujian rumah tangga yang berdekatan hati kepada Allah. Dan juga yang melanjutkan usia selanjutnya oleh Ustaz Haji Muhammad Karesia kepada Ustaz itu. Ya, terima kasih kepada Mbak Kia, kepada Tuan Guru kami, dan sahabat KIS dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Kita bisa berkumpul di sore hari ini menyapa sahabat KIS dimanapun Anda berada lewat radio Hijrah, radio Islam, radio yang sama-sama kita cintai ini, dengan insya Allah lebih kita bisa mendekatkan diri dengan program-program yang ada di radio ini, dan semoga Allah menjaganya dan memberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak lupa juga bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah SAW. Sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Tuan Guru kita sudah menyampaikan masalah tema kita pada sore hari ini, dan beliau tidak panjang lebar menyampaikan. Di sini kami hanya menambahi apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi. Sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga adalah madrasah pertama bagi manusia dimanapun Anda berada. Dari rumah lahir para ulama, para pemimpin, para da'i, dan para ilmuwan, bahkan para syuhada. Karena itu, iblis pun menjadi rumah tangga sebagai sarana ataupun sasaran utama godaannya. Maka, sahabat KIS yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setan merasa paling bangga kepada tentaranya yang berhasil memisahkan suami dan istri. Ini kunci yang pertama yang harus kita perhatikan. Kenapa? Inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma' summa yab'atsu sarayahu fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati fayadnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Maka iblis menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengirim bala tentaranya yang paling dekat kedudukannya ialah yang paling besar fitnahnya. Salah seorang datang dan berkata, aku terus menggodanya hingga aku berhasil memisahkan dia dengan istrinya. Maka iblis mendekatkannya dan berkata, engkau telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Maka sahabat KIS yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa menjaga keutuhan rumah tangga adalah bagian dari jihad melawan godaan syaitan. Maka hakikat ujian dalam rumah tangga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka sahabat KIS yang dirahmati Allah,
ayat ini dikomentari oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, menjelaskan bahwa tujuan ujian bukan agar Allah mengetahui keadaan manusia, karena Allah Maha mengetahui, melainkan apa kata Allah? Melainkan agar kualitas iman manusia tampak melalui amalnya. Ujian menjadi sarana penyucian jiwa dan meningkatkan derajat. Maka sahabat kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi juga sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, Nabi Ayub, Nabi Yakub, sebagaimana dia diuji lewat anak-anaknya. Anak-anaknya melawan kepadanya dan berlaku zalim kepada saudaranya. Maka ketika kehilangan Nabi Yusuf, Nabi Yakub berkata kepada adanya, "Fasabarun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun." Maka apa kata Nabi Yakub? Maka bersabarlah. Ya? Yang indah itulah yang terbaik, dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Maka Imam Al-Qurtubi menyampaikan di dalam tafsirnya bahwa menjelaskan sabarun jamil di sini adalah kesabaran tanpa keluhan kepada manusia. Maka kita sebagai anggota keluarga, baik itu suami, baik itu istri, maka kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah tanpa menyampaikan apa rahasia dan sum'ah keluarga kita. Kenapa? Karena kalau ada permasalahan dalam keluarga kita, kita sampaikan ke orang, kita update di media sosial dan lain-lain, aku putus, aku ini dan lain. Itu menambah fitnah, menambah komentar-komentar miring yang menyebabkan orang-orang, karena orang-orang yang membaca di media sosial itu nggak sempat tabayun kepada kita, tidak tahu asal usul kejadian itu, maka lebih bagus kita sujud dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pandangan ulama mengenai cobaan dalam rumah tangga ini, dan cobaan inilah mendekatkan diri kita kepada Allah. Imam Ghazali berkomentar dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menjelaskan bahwa musibah adalah madrasah pensucian hati. Orang yang sabar akan memperoleh 3 karunia. Apa itu? Dihapusnya dosanya, ditinggikan derajatnya, dan dibukakan pintu ma'rifat kepadanya. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata dalam kitab Al-Hikamnya, beliau menyampaikan, "Rabbama a'taka famana'ak, wa rubbama mana'aka fa'atak." Boleh jadi Allah memberi namun sebenarnya menghalangimu, dan boleh jadi Allah menghalangi namun sebenarnya sedang memberimu. Maknanya di sini adalah apa yang tampak sebagai kehilangan dalam pandangan manusia bisa jadi merupakan anugerah terbesar menurut dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian rumah tangga di era digital ini, apa sih ujiannya itu? Iya, Kan penting Ustaz ya. benar. Karena kita hidup di era digital. Sekarang era globalisasi. Maka sahabat kis yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman penuh kemudahan teknologi. Namun kemudahan itu juga membawa tantangan besar bagi keluarga. Di antaranya apa? Perselingkuhan melalui media sosial dapat dan sangat mudah kita temukan. Kedua, kecanduan yang gawai ya, yang mengurangi komunikasi keluarga. Ini game ini atau handphone ini udah dekat terasa jauh terasa dekat ya. Gitu. Kalau di samping kita itu jarang kita tanya kabar. Tapi pas nanti dia itu jauh apa kabar? Ya kan? Yes. Maka kita sebagai ini, dan alhamdulillah radio kita ini sebagai radio Islam, maka syiarkan ini Islam itu bahwa kita afsus salamu bainakum. Kita saling mengucapkan salam antara sesama muslim dan ketemu. Sebut aja
itu bertemu salaman kok. Iya. Kok kita manusia yang berakidah, yang mempunyai fitrah, dan kita sudah diberikan iman, kok itu nggak kita laksanakan dan kita amalkan. Maka sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan konten yang bertentangan dengan nilai Islam. Maka alhamdulillah konten-konten yang ada kita lihat ini semua kadang ya melihat pasangan yang glamor, yang apa hura-hura, dia akan membandingkan kepada dirinya kalau dia itu perempuan. Lihat tuh, suami saya apa yang saya berikannya ke saya ya? Dia itu udah dapat mahar 1 miliar gitu. Ya kan? Iya, Pernikahan luar biasa megahnya. Tapi umur pernikahannya 2 bulan udah Singkat ya Ustaz ya. Maka ini kan bukan berarti megahnya dan besarnya mahar itu, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala untuk membangun satu rumah tangga itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seterusnya penyebaran hoax yang memicu konflik keluarga itu juga ini karena hari ini di Sipirok Bunga Bondar itu kejadian tuh ya. Sementara saudara kandung itu bunuh-membunuh gara-gara fitnah muncul di media sosial macam dan lain. Jadi tidak ada tabayun, udah main ponis aja. Itu kan susah. Kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan tampilan sempurna di media sosial. Wow, ini kelihatan, ya kan? Maka sahabat KIS yang dirahmati Allah, kini hadir kita Radio KIS FM sebagai radio media Islam. Bawa radio ini kembangkan dan sampaikan ke orang-orang banyak bahwa satu-satunya radio yang mensiarkan Islam di Kota Parangtribuan ada namanya KIS FM. Maka ini hadir kita teknologi kecerdasan AI yang menjadi sarana kebaikan apabila digunakan untuk belajar Al-Quran, mencari ilmu, menyusun administrasi dan lain-lain, maka gunakanlah ini media ini, kepintaran AI ini menjadi media dakwah yang sifatnya positif agar insya Allah keluarga kita mendapatkan keberkahan. Sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah langkah-langkah menguatkan rumah tangga. Apa sih? Jadikan sholat berjamaah sebagai kebiasaan keluarga, itu satu. Jangan di bulan Ramadan aja, itu pun karena apa? Karena mau buka puasa, ya kan? Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran bersama, walaupun 1 jam, setengah jam dengan keluarga, ya antara maghrib dan isya, dan insya Allah semua itu akan menjadi manfaat bagi kita. Dan ini adalah semua ikhtiar kita kepada Allah agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin ya Allah. Sekian mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi insya Allah nanti kita akan berdialog dengan sahabat KIS yang dirahmati Allah, dan insya Allah apa yang pertanyaan dari sahabat, insya Allah kita coba akan menjawabnya dan dengan bersama Tuan Guru kita yang ada di studio. Terima kasih. Wabillahi taufiq wabil hidayah wabillahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan tausiah di sore hari ini sahabat KIS. Dan juga tentunya untuk sahabat yang ingin bertanya di sore hari ini boleh di SMS WhatsApp, dari telepon juga boleh sahabat KIS, nanti akan kita tanyakan selepas jeda sebentar sahabat. Untuk itu jangan kemana-mana, pada terus di 106,6 KIS FM dalam program Obat Hati. Sudah menunjukkan pukul 17 sore. Sahabat KIS, saat hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, artinya ada hal yang harus diperbaiki pada diri Anda, bukan malah menyalahkan orang lain. Sahabat KIS, sesaat lagi Anda akan mendengarkan berita utama hanya di KIS FM.
Assalamualaikum sahabat Kias, berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Gea Andriani. Dikabarkan sahabat gempa magnitudo 6,3 menjuntang maksudnya sahabat Kias menguncang wilayah lepas pantai Filipina Selatan pada Rabu siang tadi. Gempa memicu kepanikan warga. Gempa yang terjadi pada pukul 12:14 siang tersebut terjadi di titik 32 km barat daya Pulau Sarangani. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan tersebut. Seorang petugas penyelamat di Pulau Sarangani, Harli Sauro, mengatakan gempa terjadi saat banyak warga yang sedang berkumpul untuk menerima subsidi pemerintah. Yang mana sahabat, berdasarkan penilaian sementara diperkirakan tidak ada korban jiwa atau kerusakan yang terjadi. Kita beralih sahabat ke berita selanjutnya. Dari Medan dikabarkan Pemkab Deli Serdang Sumatera Utara meresmikan Kampung Berkah Kasih Stunting di Desa Percut sebagai bagian dari upaya memperkuat penanganan stunting yang terintegrasi sahabat dengan perbaikan kualitas lingkungan dan juga kondisi rumah masyarakat. Peresmian Kampung Berkah Kasih Stunting dirangkaikan dengan penyerahan kunci 8 rumah warga yang telah selesai dibedah menjadi rumah layak huni, sekaligus penataan sejumlah fasilitas lingkungan di kawasan tersebut. Untuk itu, sahabat Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan di Lubuk Pakam mengatakan program tersebut wujud kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan intervensi dan juga tidak hanya berfokus pada penanganan stunting, tetapi juga menyentuh faktor lingkungan dan sosial yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Demikianlah berita utama di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nantikan berita utama untuk 1 jam ke depan. Maksudnya sahabat, di pukul 6 waktu Indonesia Barat besok pagi. Saya Gea Andriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja mendengarkan berita utama dari Kisah. Dari Anas berkata, Nabi tidak datang pada istrinya di malam hari ketika pulang dari bepergian. Beliau tidak masuk melainkan pada pagi atau sore hari. Kiss Motivation. Sahabat, empati. Ini adalah sifat yang sangat mengagumkan. Orang yang berempati bukan saja pendengar yang baik, tapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi konflik, dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Maka dari itu sahabat, sifat empati harus kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Demikian Kiss Motivation hari ini. Hanya di Kiss FM, tampil beda. Halo, Papa. Iya, ada apa sih, Ma? Nanti pulang kerja belikan obat Mama ya, Pak. Iya, gampang, Ma, gampang. Jangan asal Beberapa gampang. pertanyaan dia kirim di QPC. Beli di tempat biasa aja. Iya, Ma, iya. Apotek Bintang kan? Pokoknya di Apotek Bintang aja. Kan Bapak tahu di Apotek Bintang obat-obatannya lengkap, ditangani apoteker yang profesional, pelayanannya yang cepat dan ramah, dan pembayarannya bisa dengan kartu kredit, kan jadi lebih aman. Iya, Ma, udah tahu. Pak, awas kalau salah ya. Iya, Ma, iya, Ma. Alamatnya di mana ya, Ma? Apotek Bintang dikelola langsung oleh apoteker yang berpengalaman dan profesional. Juswabi SSI Apoteker menerima resep dokter, siap bermitra dengan para medis, menjual vitamin untuk anak-anak, remaja dan orang tua. Obat-obatan yang tersedia juga sangat lengkap, melayani pasien dengan jujur dan ikhlas. Apotek Bintang, sehat itu perlu, kesehatan Anda kebanggaan kami. Oh iya. Kunjungi alamat kami, Apotek Bintang di Jalan Tamrin nomor 4, telepon 0634215668, Padang Sidempuan. Tahukah Anda
Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial dan dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu kesulitan mencapai pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan bertanya mental. boleh terkait dengan tema kita hari ini Itulah layanan masyarakat adalah ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan. ujian rumah tangga, mendekatkan hati pada Allah. Ya betul. Mentari pagi menyapa hati yang ikhlas. Kiis FM Hijrah membawa harmoni Islami. Bisa bergabung ke Alima. Padang sidimpuan penuh berkah, mengiringi langkah dengan indah. 106,6 Kiis FM, inspirasi Anda, menebar iman di setiap jiwa. Doa, tilawah, dan pesan mulia temani hari menuju ridhonya. Tausiah lembut menyejukkan hati, keluarga muslim semakin berarti. Tapi kalau kayak gini saya nggak bisa buat apa ya, stiker jadi. Kalau lagi co-host nggak bisa. Iya. Terus sematkan komentar juga nggak bisa ya Ustaz. Nggak bisa. Makanya. Itu mikrofon harus masak dan hidupkan belum makan. Tadi dia nggak pakai mikrofon kan? Enggak Ustaz. Yang ini, yang hidup. Enggak, yang itu. Yang ini? Enggak, mikrofon dari handphone. Enggak. Ya, nggak mati ya. Iya. Nah, kalau begini, gua harus mati dan nggak. Oh, tadi orang Ustaz mati berarti? Ya, kami matikan. Dan kami Oh. lemah. Jadi mikrofon Ustaz? Enggak, maksudnya mikrofon di handphone. Oh, kalau mikrofon yang ini yang terhubung Ustaz? Itu nggak masalah. Yang harus di handphone ini. Kalau kita co-host, Iya. mikrofon cuma harus satu yang hidup. Iya. Biar bagus ya Ustaz ya. nggak feedback biasanya. Kesini Ustaz. Iya, studio. Masih hidup nggak Ustaz? Kok mati lampunya saya tengok? Oh. Ini Ustaz yang di belakangnya. Itu lah. Oh, coba dihidupkan lagi Ustaz. Ya. Karena kayak gitu dia Ustaz, mati-mati. Ini hidup, ini enggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Mari sama-sama dengarkan program Obat Hati di Radio Ki 106,6 FM. Program yang memberikan Queen Sedimpuan, welcome. keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana emang? Karena itu. Gimana suara? Ini tanda apa suara? Itu bayawan gimana? Kedengaran Ustaz. Abang
Ustaz, satu lagi. Program yang tiap hari yang Hasanah ya, yang tiap hari. Hasanah Ustaz. Jadwalnya dari pindah ke sore. Yang tiap hari maksudnya yang ada narasumbernya Ustaz? Iya. Yang ada narasumbernya tuh jelajah hati Ustaz? Jelajah hati. Iya, itu juga belum? Masih di pagi dia? Belum kami buat Ustaz? Oh, belum dibuat ya? Iya, masih program cadangan yang kami buat. Oh iya. Iya. Itu masih siro-siro sejarah. Iya. Besok kan orang Ustaz hadirkan ada perempuan juga besok hadir juga. Dari mana tuh Ustaz? Dari dosen. Dosen di mana Ustaz? Dosen BPN. Oh. Ya, kayaknya dosen siapa juga itu. Siapa yang dia? Yang mana Ustaz? Banyak UGS, cuma Kairin. Kairin yang dia. Iya. Program obat hati berkembang di yang sore bisa diisi perempuan bisa juga. Iya Ustaz, sesekali ya Ustaz ya. Misalnya ada yang dia terus mereka aja Allah sama masuk temannya juga bisa. Oh, suara saya kecil sekali. Ya. Tapi mic-nya hidup Ustaz. Sekarang enggak besar Pak. Sekarang. Oh, bentar saya ini mati pula ini. Kok mati-mati Ustaz? Iya Ustaz. Suaranya udah jelas, Bang. Iya, hidup, tapi ini yang lampunya Ustaz tadi mati. Udah. Sekarang mungkin udah bagus suaranya ya. Udah bagus Ustaz. Selamat bergabung. Mau bertanya seputar rumah tangga boleh. Kalau itu udah bagus Itu baru mantap Jadi ya, teman mantap juga Bang. boleh bertanya, Tadi ya. mati apa mikrofonnya rupanya Bang. Terima kasih dan selainnya Bang Ali Berkolokti. Jangan lupa di follow di program Obat Hati seputar rumah tangga sakinah mawaddah. Soal ini tema kita ujian rumah tangga mendekatkan hati kepada Allah. Jangan lupa kalau ada pertanyaan taruh di kolom komentar. Follow akun ada usahakan ada Mbak Dia di studio di follow akunnya di tetap layar. Jazakallah khair Bang Ali. Ini siaran kita pertama setelah radio ini berjalan pada tanggal 1 Agustus. Sekarang berubah jadi Radio Islam Media Siar Rahmatan lil Alamin. Radio KISPN 106,6 menginspirasi, menyejukkan dan menuntun hati. Itu honor yang buat kalimatnya. Kalimat itu. Yang mana Ustaz? Itu menginspirasi, menyejukkan, menuntun hati. Siapa yang bikin? Ini ada titipan Iya. pertanyaan dari Bang Saryono. Apa tuh Ustaz? Saya mau nanya, apa hukumnya kalau suami istri tidak saling mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya? Insyaallah kita nanti jawab Bang, ya. Hukumnya suami istri Ustaz? Ya. Tidak tahu tugas dan tanggung jawab. Apa hukumnya kalau suami istri tidak saling mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya? Ya, makasih Bang atas pertanyaannya. Nanti insyaallah setelah lagu ini kita akan jawab ya Bang. Insyaallah. Dari Bapak siapa tadi Ustaz? Pak Supriyono? Bapak Saryono. Saryono dari Pargarutan Jaya. TS ya Ustaz? Hah? TS. Ya, Agak sebelah. Ya. Baik. Kasih Bang atas pertanyaannya, insya Allah kita jawab ya Bang. Yang mau bertanya lagi masih boleh. Mau tanya-tanya seputar lima boleh taruh di kolom komentar. Dia rumah tangga mendekatkan hati pada Allah.
106,6 kisah penginspirasi Anda, sahabat KIS masih dalam program Obat Hati di sore hari ini di pukul 17 ya. Lewat 26 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, sahabat KIS, dan juga tentunya masih bersama dengan Usaha Mertua dari Munti SPD, Usaha Kaji Mematarkan LCMA, sahabat KIS yang akan memberikan tausiah ya di program Obat Hati hari ini dengan tema yaitu ujian rumah tangga, mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sahabat yang ingin bertanya masih boleh terkait dengan tema, boleh di luar tema. Hari ini juga boleh sahabat silakan ke 0812625166, boleh juga dari telepon 0811626166. Boleh juga sahabat dari laman TikTok kita juga live streaming di sana sahabat. Untuk Anda yang ingin melihat juga boleh masuk ke TikTok kita sahabat Radio Kisah Padang Sedimpuan. Dan juga untuk itu sahabat kita langsung ke pertanyaan ya Ustaz ya. Yang mana pertanyaan pertama ada saudari Rina di Sabungan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz ya. Yang mana pertanyaannya adalah apakah semua rumah tangga pasti akan diuji? Atau ada nih tanda-tanda kalau ujian itu datang sebagai bentuk kasih sayang Ustaz, atau bukan karena murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih Mbak Dian, dan terima kasih pada Mbak Lina di Sabungan. Ini pendengar setia hati ya. Ada dua pertanyaan tadi yang perlu disampaikan. Yang pertama, apakah ujian itu merupakan bentuk tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang kedua tadi, apakah ujian itu bentuk daripada kasih sayang atau murkanya? Kasih sayang atau murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih pada Mbak Lina yang senantiasa mendengarkan program kesayangan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati. Amin. Ya, jadi saat mendahului silakan Ustaz. Yang bertanya tentang apakah ujian itu bentuk daripada tanda rasa cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan jelas mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pasti akan menguji ya. Nah, jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pasti akan diuji. Baik itu yang masih lajang ataupun yang sudah berumah tangga, semua tidak lepas daripada ujian. Ya, oleh karena itu lajang itu ujian, berumah tangga itu ujian, kaya ujian, miskin juga ujian, sehat ujian, sakit juga ujian. Semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di dalam hadis ini menjelaskan bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta terhadap seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian terhadap seseorang tersebut. Jadi ujian itu merupakan tanda cinta dan bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ya, jadi dengan ujian itulah adalah bentuk daripada ya kasih sayang Allah dalam mendekatkan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada seseorang atau rumah tangga suami istri yang selama ini karena mereka hidupnya sudah terlalu aman, sudah terlalu nyaman, lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa bersyukur atas nikmat dari Allah, sehingga untuk mengingatkan mereka agar kembali cintanya kepada Allah, agar cinta kepada Allah tidak dikalahkan oleh cinta kepada yang lain, apalagi cinta kepada selain daripada Allah, maka Allah memberikan ujian itu agar apa? Agar hamba itu kembali datang mendekat dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ujian ya itu dengan jelas merupakan bentuk rasa tanda cinta dan syukur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi bersyukurlah bahwa orang yang mendapatkan ujian, baik itu yang masih sendiri ataupun yang masih berumah ataupun yang sudah berumah tangga, itu merupakan tanda bentuk rasa kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita lakukan agar ujian itu berubah menjadi sesuatu hal yang mendekatkan hati kita kepada Allah adalah menyikapinya dengan iman dan takwa, menyikapinya dengan sabar, kemudian juga saling memaafkan antara sesama pasangan apabila memang kesalahan itu bersumber dari pasangan kita. Inilah yang menjadikan ujian itu berubah menjadi berkah, ujian itu berubah menjadi sesuatu yang mendekatkan kita dan semakin menambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya jelaskan kepada Mbak Rina. Adapun nanti
pertanyaan tentang apakah ujian itu merupakan bentuk cinta ataukah bentuk murka daripada Allah Subhanahu wa taala, ini akan ditambahi dan dilanjutkan oleh Tuan Guru kita. Saya kembalikan kepada Mbak Gia. Baik, terima kasih Ustaz. Dan untuk jawabannya mungkin akan ditambahkan oleh Ustaz Arkan. Iya, terima kasih kami sampaikan kepada Tuan Guru kami, kepada Mbak Gia, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Mbak Rina ini memang luar biasa, bagus, dan memang inilah yang perlu kita sikapi sebagai hamba Allah. Apakah ujian itu bentuk cinta ataupun murka, agar kita bisa introspeksi diri terhadap apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Maka sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, ya, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, dia menguji mereka. Siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Dan siapa yang marah, maka baginya kemurkaan Allah. Maka dari hadis ini, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama menjelaskan bahwa ujian menjadi tanda kasih sayang Allah apabila ujian itu membuat seseorang itu semakin dekat kepada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita adalah ketentuan dan takdir dan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, saat kita mendapatkan berita huzun atau berita sedih dari keluarga, wafatnya keluarga, meninggalnya salah satu sanak keluarga yang kita cintai, jadi kita innal ainu la tadma wa qalbun huznun wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna jalla jalaluhu. Sesungguhnya air mata ini menetes, hati ini sangat sedih, tapi kita tidak boleh mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Tuhan kita. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah lah datang dan kepada Allah lah akan kembali. Maka sahabat KIS yang dirahmati Allah, apabila ujian itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti Nabi Yakub, Nabi Ayub yang kita contohkan tadi, Nabi Ibrahim, itu jadi rahmat bagi mereka ujian itu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kedudukan yang tinggi kepada Ibrahim. Apa? Inni ja'iluka linnasa imama. Ya Ibrahim, kami jadikan engkau jadi imam seluruh dunia. Maka Nabi Ibrahim lulus dalam ujian itu, maka Allah menjadikan Nabiullah Ibrahim jadi imam. Maka inilah yang istilahnya bahwa ujian itu bukan karma atau bukan laknat bagi kita saat di dunia. Maka apabila menjadikan kita putus harapan dengan dengan ujian itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la ta'as min rahmatillah. Jangan sampai putus asa terhadap rahmat Allah. Maka inilah kita seakan-akan ya sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Apabila dia diberikan kesedihan, cobaan berupa ekonomi, berupa kesedihan kurang harmonis dalam keluarga, jazua, dia merasa seakan-akan ditinggalkan oleh Allah. Dan apabila dia diberikan keberkahan, harta yang berlimpah, dia sombong. Maka ini adalah ujian bagi kita. Semoga ujian ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan apabila ujian itu menjauhkan diri kita kepada Allah, maka itu laknat. Terima kasih. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Rina di Sabungan. Dan juga tentunya Ustaz bahwasanya semua dari kita pasti mendapat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Ya, baik itu yang sudah menikah, yang belum menikah, begitu. Dan iya Ustaz, semua kita mendapat ujian dari Allah. Tentunya jangan sampai kita berputus asa ya Ustaz, atas ujian yang Allah berikan.
Untuk itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ada hamba Allah di PM ini Ustaz. Yang mana pertanyaannya adalah kalau seseorang mulai merasa kehilangan rasa cinta kepada pasangannya karena terlalu banyak ujiannya begitu Ustaz. Nah, bagaimana cara mengembalikan hati agar tetap bertahan di jalan yang Allah ridhoi? Begitu Ustaz. Ini pertanyaan dari hamba Allah dari Padang Matinggi Ustaz. Tentang bagaimana kalau ada rasa yang sudah terlalu cinta. Terlalu banyak ujian Ustaz. Udah kehilangan rasa cinta karena banyaknya ujian. Karena banyaknya ujian. Iya. Yang diterima di keluarga. Mati rasa. Mati rasa. Iya Ustaz. Sehingga merasa bahwa rumah tangga itu sudah bukan sesuatu yang mendatangkan ketenangan. Dari kesedihan. Ini bagaimana ya? Maka ini perlu ada introspeksi. Ada introspeksi diri, sudah sejauh mana perjalanan rumah tangga itu kita lalui, dan apa-apa saja yang perlu diperbaiki di dalam rumah tangga. Ada baiknya ya rumah tangga yang sudah dalam kondisi seperti ini, yaitu kondisi merasa jenuh, merasa hatinya sudah mati rasa, karena merasa diri tidak terlepas dari ujian, maka kita perlu kembali merefresh, menyegarkan kembali tentang memaknai daripada kehidupan. Tadi kita di awal sudah menjelaskan bahwa sakinah mawaddah warahmah itu tidak akan didapatkan hanya dengan sesuatu yang tanpa ujian. Betul. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak ada mengatakan bahwa sakinah mawaddah itu didapatkan cukup misalnya hanya dengan santai-santai, tidak. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu adalah sesuatu yang penuh dengan perjuangan. Betul. Maka sakinah mawaddah warahmah itu akan datang di dalam rumah tangga bagi orang yang dia memang mampu bersabar ketika diterpa oleh ujian. Betul. Seberapa besar sabar kita adalah sebesar ujian yang datang kepada kehidupan kita. Maka sebesar itu juga harus sabar itu kita hadirkan di dalam rumah tangga. Jadi tidak ada Allah bilang bahwa sakinah mawaddah warahmah itu adalah bebas dari ujian. Lepas dari itu tidak ada. Justru orang yang bertahan sebagaimana kisah Nabi Ayub bahwa istrinya yang bertahan sampai detik-detik terakhir. Yang akhirnya dengan sikap sabar istri beliau itu berujung pada kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap rumah tangga. Sebagaimana kepada ibunda Nabi Ismail alaihissalam yang beliau berjuang mencarikan air untuk anak beliau yang tercinta sehingga melakukan antara Safa dan Marwah sekarang menjadi syariat bagi kita. Inilah bentuk perjuangan rumah tangga, menghadirkan sakinah mawaddah warahmah itu. Oleh karena itu harus kita maknai kembali bahwasanya banyaknya ujian bukan bentuk sebagai tanda Allah benci kepada kita. Jadi ujian itu merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita, tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat rumah tangga kita. Nah, oleh karena itu jangan sampai misalnya ada rumah tangga yang mati rasa karena datangnya ujian yang bertubi-tubi sehingga harus berpikiran rumah tangga sudah tidak bisa dijalankan pertahankan lagi. Sehingga harus diakhiri begitu. Tidak begitu. Justru orang yang bertahan itulah orang yang bersama-sama bergandengan antara suami dan istri bersama-sama berjuang, itulah yang sukses rumah tangganya. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa suami dan istri adalah tempat ternyaman untuk berlabuh ketika badai itu datang menggoncang kehidupan rumah tangga. Ini harus kita lakukan. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah adalah rumah tangga yang orang-orangnya, yang suami dan istri itu mampu bertahan di dalam mengayuh bahtera rumah tangga mereka pemenang. Karena itu belajarlah ilmunya, bersabar, belajar daripada manusia-manusia terbaik yaitu para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Mereka telah mencontohkan kepada kita bagaimana kesabaran, bagaimana sifat memaafkan itu adalah mampu menjadikan solusi bagi permasalahan rumah tangga dan terbebas daripada yang namanya mati rasa. Demikian, saya kembalikan kepada Mbak Kia dan Al-Ustaz. Baik, terima kasih pada Ustaz atas jawabannya dan juga sahabat kisah akan ditambahi ada tambahan dari Ustaz. Terima kasih, mohon izin kepada Tuan Guru kami sedikit menambahi dan kepada Mbak Kia, sahabat kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati namanya diambil daripada kata qalbun. Qalaba yaqlibu,
qalbun. Jadi hati itu memang berbolak-balik. Maka jangankan cinta sesama manusia, cinta kepada Allah saja, iman itu dalam mazhab Imam Asy'ari yazidu wa yanqus. Cinta kepada Allah, padahal dialah yang memberikan segala nikmat kepada kita. Ya, tentu cinta sesama pasangan kita itu ada naik turunnya. Maka ini adalah alami dan normal. Jadi caranya, maka Nabi SAW, para sahabat pernah bersampaikan begini Ustaz kepada ini mainnya hati ini loh. Ya Rasulullah, innama kunna najlis wa fi hawlika nahnu natazakar wa nazkurullah wa nakhafu an hadha al-iqabul hayatu al-iqabu fil akhirah. Jadi walakin indama raja'na ila a'ilatina aw ila zawina wa hadha as-su'ur dhahaba yani yatadarraj. Ya Rasulullah, kami duduk denganmu itu iman kami kuat. Kami ingat kepada Allah dan ingat mati dan ingat siksaan di hari kiamat. Tapi kalau saat kami kembali ke keluarga kami masing-masing, rasa itu hilang berangsur-angsur. Maka kadang kita juga seiring dengan jalan, dengan waktu dalam rumah tangga yang itu aja teman kita siang malam ya kan siang kamu gitu kan. Ya, ini kan ada rasa kebosanan namanya hati. Manusia itu kan akan mencari sesuatu yang baru ya. Ingin mencari dan inilah nafsu itu dan hati itu dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat kis yang dirahmati Allah, bagaimana mengembalikan hati agar tetap di jalan Allah dan dia itu dan agar senantiasa kita zikir kepada Allah, itu salah satu memang. Yang kedua, jangan kekurangan istri kita yang kita cari. Jangan kekurangan pasangan kita yang kita ingat-ingat. Kelebihannya. Ya, istilahnya kalau dia ingin berharap, ya kita seperti Khadijah lah istri kita, ya kan? Dia juga seperti Muhammad suaminya. Emangnya kita seperti Muhammad? Supaya dia kita dan istri kita, maka ada istilah, wahai istriku, saya ini bukan seperti Nabi Muhammad, sesempurna akhlak dan itu fatonahnya. Maka terimalah aku apa adanya. Jadi kalau jangan kita membanding-bandingkan dan menandai-andai, sekiranya si Fulan istriku mungkin saya seperti ini, Fulan, ya kan? Apatah lagi dulu mungkin banyak yang dikenal perempuan sebelum menikah. Itu dia menimbang-nimbang di antara mantan-mantannya atau apanya lah itu. Ya kan? Jadi ini kan hati ini akan bergejolak terus dan akhirnya kerukuran dalam keluarga terkikis dan rasa itu akan lama-lama punah. Akhirnya bercerai. Gitu. Maka ini adalah kebaikan dan ini ingat wahai sahabat kis yang dirahmati Allah, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala ada 3. 3 itu salah satunya adalah jodoh kita yang dipertemukan Allah dalam dunia ini. Maka jodoh, rezeki dan maut itu adalah rahasia dari Allah. Maka apabila sudah punya pasangan kita di dunia ini, maka itulah rahasia yang telah Allah bukakan kepada kita. Jaga rahasia itu, jaga nikmat itu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan, fa in kunta fi ni'matin far'aha fa inna ni'matu zilu bil ma'asi. Apabila kamu mendapatkan nikmat istri, keluarga, anak, jaga amanah itu. Kenapa? Karena hilangnya amanah itu karena kita bermaksiat kepada Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas jawabannya yang sangat jelas ya sahabat KIS dari pertanyaan hamba Allah tadi di PM. Tentunya sahabat KIS memaknai kembali ya Ustaz ya bahwasanya ujian itu merupakan tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga tentunya mampu bertahan mengayuh bahtera rumah tangga ya Ustaz dan juga jangan mencari kekurangan tetapi memperbaiki, saling melengkapi ya Ustaz ya, saling melengkapi dan juga jika ada masalah bukannya
suami menghadapi masalahnya, istri menghadapi masalah, tapi sama-sama dihadapi masalah itu. Iya, gitu ya Ustaz ya. Baik. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada tadi dari TikTok ya Ustaz ya, Bapak Saryono Ustaz dari Pargarutan ya. Yang mana pertanyaannya, bagaimana Ustaz hukumnya jika suami istri tidak saling mengerti, tidak saling mengetahui tugas dan juga tanggung jawabnya masing-masing? Iya. Terima kasih. Itu Ustaz. Iya, silakan Ustaz. Iya. Pargarutan. Iya, betul. Yang bertanya ini bagaimana tentang suami istri ya, yang tidak paham terhadap ilmu agama ya. Nah, bagaimana menjawab menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Oleh karena itu, rumah tangga seperti ini ya sudah seharusnya ya belajar untuk bagaimana mengilmui rumah tangga, dan tentunya belajar yang terbaik adalah kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan, sering kita sampaikan bersama kita dari dunia ini, khairukum khairukum ahli wa ana khairukum ahli. Kata Rasulullah SAW, yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku kata Nabi adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi keluarga kita. Salah satunya adalah dengan terus-menerus belajar tanpa henti, mempelajari, memperbaiki diri, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, belajarlah dari Nabi. Rasulullah telah mencontohkan bagaimana beliau menjadi suami di rumah tangga, ya, bagaimana mengelola konflik, bagaimana mengelola rasa cemburu, ya, bagaimana beliau bersikap ya terhadap permasalahan-permasalahan termasuk di dalam misalnya nafkah rumah tangga. Oleh karena itu, ilmu adalah sesuatu yang harus kita senantiasa cari, ya. Padahal Allah SWT mengatakan bahwa Allah akan mengangkat ya beberapa derajat orang yang berilmu yang berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dan betapa banyaknya Allah SWT mengatakan bahwa tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Ini menunjukkan apa? Pentingnya kita mempunyai ilmu, apalagi ilmu di dalam rumah tangga. Oleh karena itu belajarlah dari Rasulullah SAW, belajar dari tuan-tuan guru kita, atau belajar daripada orang-orang ya yang memang mereka sudah terbukti ya lulus di dalam menghadapi ujian rumah tangga. Atau juga boleh yang mendengarkan program kita di studio program Obat Hati seputar rumah tangga Sakinah Mawaddah Warahmah. Insya Allah kita akan bimbing bagaimana rumah tangga kaum muslimin menjadi rumah tangga Sakinah Mawaddah Warahmah bersama teman kita para profik. Demikian saya kembalikan pada bagian. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Terima kasih kepada Tuan Guru kami, kepada Mbak Gia. Mohon izin Ustaz, Mbak Gia menambahi sedikit dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi. Memang ya, kalau tugas dan tanggung jawab di dalam di dalam rumah tangga, sayangnya ya, rumah tangga ini nggak ada madrasahnya, nggak ada sekolahnya. Tapi rumah tangga ini adalah berpatokan kepada pengalaman. Tapi hak dan tanggung jawab secara syar'i itu sudah digariskan dalam agama. Maka dari itu Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya yang pertama, kun aliman. Ini yang pertama. Jadilah orang yang alim. Ya kalau nggak bisa jadi alim, kum muta'alliman. Jadi orang yang menuntut. Kalau nggak, jadi belajar. Kalau nggak bisa menjadi orang yang menuntut, kun mustami'an. Jadi yang mendengar. Seperti Obat Hati pada sore hari ini, kita berbicara masalah seputar problematika keluarga. Maka jadi kita yang mendengar Radio Kiss FM, insya Allah setiap hari Rabu sore, insya Allah membahas problematika keluarga di dalam program Obat Hati namanya. Maka mustami'an mendengar. Kalau nggak bisa mendengar, nggak ada waktu, kun muhibban. Jadilah pecinta, orang yang jadi mencintai. Wala takun khamisan fatahlak. Jangan kamu menjadi yang kelimanya akan celaka. Maka sahabat Kis yang dirahmati Allah, jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala rufi'al qalam 'anis salasa. Diangkat catatan dari 3 hal. Yang pertama, orang yang tidak mengetahui sampai dia mengetahui. Kalau sekiranya dia belum mengetahui hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, itu dia tidak kena dosa. Tapi
harus dia menuntut. Karena ilmu ini masuk kepadanya bukan fardu kifayah lagi. Kenapa masuk ke fardu ain? Kenapa fardu ain? Karena menuntut ilmu syariat itu kan asalnya adalah fardu kifayah. Tapi kalau yang berkaitan sudah kita pelaku sesuatu itu, agar kita tahu hak dan kewajiban kita dalam keluarga itu, hak suami apa, hak istri apa, kita wajib menuntut ilmu. Dan terakhir adalah kita harus kalau dia mengetahui hak dan kewajibannya dia lalai dari situ, maka dia berdosa. Maka sahabat kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus menuntut ilmu, mencari ilmu itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga apa yang kita dapatkan insyaallah diridhoi oleh Allah. Jadi kata Bang Saryono, apakah kehidupan di zaman Rasulullah tentang suami istri sama dengan kehidupan yang sekarang? Ya, hak dan kewajibannya sama, Bang. Tidak ada perbedaan. Perbedaan cuma kondisionalnya aja. Ya, sarana-sarananya. Sarana komunikasi orang adalah mungkin tidak lewat telepon, lewat surat, lewat burung, lewat dan lain-lain. Dan maka taghayyuru zaman bitaghayyurul ahkam, berubahnya situasi dan keadaan maka berubah hukum. Dalam hal ini hanya dalam adat dan istiadat, bukan hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam undang-undang fikih mengatakan al-adatul muhakkamah man lam yukhalifus syariah. Adat istiadat satu kaum itu jadi hukum bagi mereka selama tidak menyalahi dan melanggar syariat. Dan hukum itu tetap, Bang. Dan mulai dari zaman Rasulullah sampai hari ini, cuma keadaan adat dan istiadat kita yang berubah, dan alat-alat yang kita gunakan dalam komunikasi dan bersosial dan beradaptasi itu yang berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan Pak Saryono di Pargarutan, ya Ustadz ya. Dan juga kita ada pertanyaan terakhir nih Ustadz dari TikTok tadi ya. Yang mana ada nama akunnya Nisen Jokopius. Yang mau bertanya Ustadz, apa definisi bid'ah kalau menurut pandangan Ustadz? Mungkin secara singkat aja. Jasa mendalami bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi itu adalah bid'ah. Contoh ya Ustaz ya, dulu sahabat yang tinggal di Robah itu pernah ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Bilal, apa amal yang engkau lakukan sehingga engkau mendapat kemuliaan, bahwa aku telah bahwasanya disampaikan kepadaku bahwa telah sampai kedua terompahmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Telah terdengar suara terompah. Apa amal yang kau lakukan, kata Nabi? Kemudian Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidak ada amal yang paling aku sukai, tidak ada amal yang paling aku cintai, kecuali setelah aku berwudu, aku melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Dan ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tetapi dilakukan oleh sahabat mulia Bilal bin Rabah. Nah ini menunjukkan apa? Bukan berarti semua yang tidak pernah ada di zaman Nabi, semua yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, otomatis menjadi bid'ah, tidak begitu. Ya, nah, tetapi kita lihat dulu apa perkaranya. Ya, bertentangan tidak dengan dalil-dalil syariah, Quran, Sunnah, ijma sahabat, qiyas, syar umang kebala. Nah ini perlu dilihat dulu. Jangan langsung hari ini gampang memponis membid'ahkan sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, maulid bid'ah, yasinat bid'ah. Ini kita susah ini nanti ya. Padahal para ulama-ulama kita juga menyampaikan sesuatu itu tentu berdasarkan dalil-dalil syar'i yang digali dari sumber-sumber hukum Islam. Jadi tidak semua yang kita tegaskan lagi, tidak semua apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul itu terkategori bid'ah, tapi perlu kita lihat dulu bagaimana titik letak duduk permasalahannya. Demikian bisa dijelaskan. Saya kembalikan pada bagian dan ditambahi oleh Tuan Guru kita. Barakallahu. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Arkan? Sedikit menambahi ya. Ini soalnya pertanyaannya agak sensitif. Apalagi di masalah pertanyaan online seperti ini.
Iya Ustaz. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang baru yang di dalam tanda kutip yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ya menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bid'ah agama dapat berubah bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah tentang akidah, sesuatu hal-hal yang dibaharu yang berkaitan dengan akidah itu nggak boleh mutlak. Itu akidah itu tidak ada perubahan mulai dari Nabi Adam sampai ke hari kiamat. Ila yaumil tidak ada mutawatir. Itu udah nggak apa qat'i. Qat'i itu udah putus, tidak ada dialog di situ. Kecuali dalam hal-hal suatu ayat-ayat mutasyabihah. Yang kedua bid'ahnya apa? Bid'ah ibadiyah. Dalam ibadah. Nah, itu tadi dalam apa? Kalau bid'ah ya Imam Syafi'i aja ada qaul qadim, ada qaul jadid kok. Dia pendapatnya di Irak ada, pendapatnya di Mesir ada. Yang ketiga adalah bid'ah apa? Lafziyah, kata-kata. Yaitu membuat bacaan zikir apa semua ini, zikir untuk mendatangkan rezeki, zikir untuk apa? Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita berzikir kok, bersolawat kok bid'ah. Bermaulid kok bid'ah, itu adalah bid'ah apa? Hasanah dan bid'ah dolalah yang dikumpulkan ini, dan inilah mungkin yang bisa kami jawab dari apa yang disampaikan Tuan Guru kita tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ustaz Afif jawaban yang diberikan. Semoga tadi yang sudah bertanya dapat memahami jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Karena waktu sudah mendekati di pukul 18 waktu Indonesia Barat ya Ustaz ya. Untuk program obat hati mungkin hanya beberapa saat lagi nih Ustaz. Mungkin iya akan berakhir sesaat lagi. Ada yang ingin disampaikan Ustaz kesimpulan dan juga tausiah penutup di sore hari ini. Terima kasih Mbak Yan dan tim Ustaz. Ya, terima kasih. Kita, tema kita pada sore hari ini adalah ujian rumah tangga mendekatkan hati kepada Allah SWT. Adapun kesimpulannya ya bahwa apapun ujian rumah tangga yang kita hadapi, baik itu kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, ya itu semua harus kita sikapi dengan sifat sabar, sifat bertawakal, sifat ikhlas, sifat iman dan takwa. Kemudian kita ya bersungguh-sungguh berjuang untuk mempertahankan rumah tangga kita dengan sifat-sifat tersebut. Karena dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan as-sabaru ya'um, sabar itu adalah cahaya. Jadi siapa yang bersabar dalam menghadapi ujian berarti dia adalah orang yang memiliki cahaya. Cahaya ini tidak akan kita lihat di dunia, cahaya ini nanti akan kita miliki di negeri akhirat yang sesungguhnya. Oleh karena itu semakin banyak kita bersabar, maka semakin terang cahaya kita, semakin besar pula cahaya kita kelak di hadapan Allah SWT dan seluruh umat manusia. Oleh karena itu orang yang berhasil ya merubah ujian itu mendekatkan hati kepada Allah SWT. Mereka orang-orang yang sesungguhnya rumah tangganya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Allah tidak mengatakan bahwa sakinah mawaddah warahmah itu tidak dapatkan dengan hal yang mudah, tetapi sakinah mawaddah warahmah itu adalah membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesabaran. Siapa yang bersabar sampai detik-detik terakhir daripada nafasnya, maka itulah pemenang yang sesungguhnya, sebagaimana telah dicontohkan oleh istri Nabi Ayub, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dan para nabi-nabi telah mencontohkan bagaimana sifat sabar, sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mampu mendekatkan hati dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan seluruh rumah tangga muslimin senantiasa berada dalam kebaikan. Amin, amin ya Allah. Barakallahu fiik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Tuan Guru kami Mbak Gia dan sahabat KIS sudah sampai kita di penghujung program kita ini. Kata penutup dari kami, wahai saudaraku dimanapun Anda berada, marilah kita memandang setiap ujian rumah tangga sebagai undangan dari Allah untuk semakin dekat kepadanya. Jangan biarkan teknologi menjauhkan kita dari keluarga, dan jangan biarkan kesibukan dunia memadamkan cahaya iman di rumah kita. Doa terakhir dari kami sebagai narasumber obat hati pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dipenuhi ketakwaan,
dilindungi dari fitnah akhir zaman, dan dihimpun bersama Rasulullah SAW di akhir kelak, dan kita semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian adalah madrasah atau sekolah yang Allah tampilkan kepada kehidupan kita. Marilah kita ikuti ujian itu agar kelas keimanan kita semakin naik, diri kita semakin dekat kepada Allah, dan keridhaan itu tertumpah kepada diri kita dan keluarga dan juga anak-anak kita. Wabillahi taufiq wabil hidayah wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz ya. Alhamdulillah sahabat GIS, demikian pembahasan kita pada program Obat Hati edisi sore hari ini. Semoga setiap nasihat, setiap tausiah yang disampaikan oleh Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya, dapat menenangkan hati kita dan juga semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada Ustadz ya Ustadz atas ilmu yang telah diberikan sore hari ini, serta terima kasih kepada semua sahabat GIS yang sudah mendengarkan mulai dari tadi Obat Hati di pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu pada Obat Hati berikutnya ya Ustadz ya, di pekan depan, Rabu depan selanjutnya. Dan untuk itu sahabat GIS, Giandriani juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga mohon maaf atas segala kesalahan dan juga pengucapan kata. Saya Giandriani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, sampai jumpa besok kembali. Inspirasi Anda, oh ini istri yang selalu nggak boleh, istri itu nggak boleh memerintahkan suaminya. Jadi insya Allah kalau kita itu apa? Karena itu perempuan itu adalah pemimpin. ya Allah. Terima kasih. Semoga diberkahi. Terima kasih Bang, sehat-sehat selalu.